Selama 7 hari berturut-turut, India terus mencatatkan rekor penambahan kasus COVID-19 tertinggi hingga mencapai lebih dari 400.000 kasus per hari. Setiap hari hampir 4.000 orang di India meninggal dunia akibat COVID-19. Di Indonesia, ancaman lonjakan kasus COVID-19 di bulan Ramadan semakin nyata. Memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diserbu warga yang ingin berburu baju lebaran. Petugas bahkan kewalahan mengatur jarak antar sesama pengunjung yang saling berdesakan. Saat ini masih pandemi COVID, kita ingatkan terkait dengan protokol kesehatannya. Kita gandeng juga dari penanggung jawab pengelola di sini untuk mengingatkan, hindari kerumunan, tetap menggunakan masker, jaga prokes yang ada. Tak hanya di Tanah Abang, di kawasan perbelanjaan di Sunter, Jakarta Utara, kerumunan juga terjadi di dalam sejumlah tempat makan. Di jam berbuka puasa, satu persatu restoran di dalam mal dirazia Satpol PP. Restoran yang kedapatan tak disiplin menerapkan protokol kesehatan mendapat surat peringatan karena jumlah pengunjung yang melebihi batas yang ditentukan dan tidak mematuhi aturan jaga jarak antar pengunjung. Berikan teguran tertulis kepada mereka. Jadi sekali lagi supaya mereka membenahi apa yang sudah ditentukan. Itu 50% dan jaga jarak. Itu yang kita tekankan kepada pengelola dan tenan-tenan yang ada. Dimanapun dan apapun bentuknya, kerumunan bisa memicu lonjakan kasus COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun meminta masyarakat untuk mengerem kegiatan belanja di pasar atau memasuki kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menjelang hari Idul Fitri, hari raya ini, kami minta untuk dapat mengendalikan diri, membatasi jumlah belanjanya dengan cara mengatur jamnya. Jangan sampai terjadi penumpukan yang berlebihan, khususnya seperti di Pasar Tanah Abang, kami minta diatur. Juga kami sudah minta di Pasar Jaya untuk melakukan pengawasan, membangun satu sistem sehingga mengurangi terjadinya interaksi, mobilitas, dan kerumunan. Mudah-mudahan kita dapat merayakan Idul Fitri ini dalam suasana pandemi ini dengan hikmat, dengan khusyuk, dengan baik dan tidak mengurangi silaturahmi kita, sekalipun silaturahmi kita lakukan secara online. Cukup ya? Maraknya aktivitas berkerumun di bulan Ramadan berimbas nyata pada munculnya sederet klaster COVID-19 di tanah air. Di DKI Jakarta misalnya, Pemprov DKI Jakarta mencatat 582 kasus positif klaster perkantoran dari 255 kantor pada 5 hingga 18 April 2021. Di Banyumas, 51 warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah positif COVID-19 terjangkit dari klaster sholat tarawih. Di Pati, Jawa Tengah, 39 warga positif COVID-19 diduga tertular dari seorang warga yang baru mudik dari Jakarta. Kementerian Kesehatan bahkan menduga adanya fenomena super spreader pada klaster penyebaran corona yang kian menjamur di sejumlah daerah. Kasus kita itu antara di bawah 5.000, 4.000 atau paling sedikit 5.500. Kemarin angkanya melonjak sebanyak 5.800 kasus. Artinya ada tambahan sebanyak 600 kasus. Nah, ini tentunya menjadi kembali alarm kita. Kalau kita lihat grafiknya yang kemarin sudah kita upayakan untuk mulai turun sejak awal Februari terus sampai dengan Maret, di April terlihat ada sedikit seolah-olah kenaikan. Adanya peningkatan kasus kematian sebanyak 20%. Kalau kita melihat tren peningkatan kasus kematian selama 7 hari. Begitu juga dengan rawat inap di rumah sakit terjadi peningkatan sebanyak 1,28%. Kementerian Kesehatan juga mencatat angka penambahan pasien rawat inap rumah sakit pada akhir April melonjak hingga 1,28%. Kenaikan tertinggi terjadi pada wilayah-wilayah transit dan tujuan mudik, seperti Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Yogyakarta. Jika masyarakat Indonesia tidak berhati-hati dan lalai menjalankan protokol kesehatan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi separah India. Tidak memakai masker dan makan bersama bisa menjadi faktor penularan COVID-19 yang membahayakan nyawa orang lain. Tim Liputan, Kompas TV.